hari ini. Oke, kembali lagi bersama Ayunda Zahra di Hizbul Waton. Oke teman-teman, tapi sebelum itu seperti biasa kita akan memulai dengan membaca doa bersama-sama. Membaca basmalah, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan teman-teman dapat menerima dan memahami materi pada hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai masuk ke materi, mari kita akan bertepuk-tepuk bersenang-senang terlebih dahulu ya. Ayunda Zahra akan mengawali hari ini dengan tepuk Hizbul Waton. Oke, dengarkan aba-aba dari Ayunda Zahra. Silakan teman-teman ikuti di rumah. Oke, kita mulai ya teman-teman. Tepuk HW. Lagi nih satu tepukan, namanya tepuk malam. Teman-teman silakan simak dan ikuti di rumah ya. Begini, tepuk malam ketika sang surya tenggelam, pertanda hari mulai malam, rembulan mulai terang, bintang-bintang berkelip panjang, krik jangkrik bersiulan, krik krik. Bisa teman-teman? Kita ulangi sekali lagi, ikuti di rumah ya. Tepuk malam ketika sang surya tenggelam, pertanda hari mulai malam, rembulan mulai terang, bintang-bintang berkelip panjang, krik jangkrik bersiulan, krik krik. Oke, itu adalah tepuk malam ya teman-teman ya. Sekarang ada lagi yang namanya, kita akan menyanyikan lagu Hey Pandu Atfal. Nadanya sama seperti tepuk malam, seperti ini. Teman-teman ikuti di rumah juga ya. Hey Pandu Atfal tepuk tangan, hey Pandu Atfal tepuk paha, hey Pandu Atfal kalau memang begitu, hey Pandu Atfal tepuk bahu, hey Pandu Atfal petik jari, hey Pandu Atfal bersiulan, sweet sweet, hey Pandu Atfal kalau memang begitu lakukanlah semuanya. Sweet sweet. Oke, terima kasih teman-teman sudah bersemangat ya hari ini ya. Kalau begitu kita akan masuk ke materi pembahasan kita hari ini. Silakan disimak. Baik teman-teman, sebelum itu mari kita cari tahu dulu, apa sih Hizbul Waton itu? Ada yang tahu? Teman-teman harus tahu ya, Hizbul Waton atau HW ya. Jadi Hizbul Waton itu adalah organisasi gerakan kepanduan di lingkungan Muhammadiyah. Dan Hizbul Waton ini merupakan salah satu organisasi otonom yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah. Oke, sampai sini paham ya teman-teman bahwa Hizbul Waton itu adalah gerakan kepanduan dan hanya ada di Muhammadiyah. Baik teman-teman, sekarang apakah teman-teman tahu apa sih arti dari Hizbul Waton itu? Baik, Hizbul artinya adalah pembela dan waton artinya adalah tanah air. Jika kita gabung menjadi satu arti, Hizbul Waton adalah pembela tanah air. Oke, jadi diharapkan ya untuk kita semua para pandu bisa mencintai negara kita, yaitu negara Indonesia dengan lebih baik lagi. Nah, jadi ketika teman-teman dibutuhkan, maka kita harus siap untuk membela tanah air
tercinta ini ya teman-teman ya. Sekarang mari kita perhatikan, mari kita simak Organisasi Otonom Muhammadiyah. Jadi ada apa saja sih yang terdapat di Organisasi Otonom Muhammadiyah? Jadi Hizbul Wathon ini punya banyak saudara teman-teman ya. Keluarga besar Muhammadiyah nih, organisasinya banyak, tidak cuma Hizbul Wathon. Yang pertama ada Aisyah. Yang kedua ada Nasyatul Aisyah. Yang ketiga ada Pemuda Muhammadiyah. Yang keempat ada Hizbul Wathon. Yang kelima ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang keenam ada Tapak Suci, tentu teman-teman tahu ya. Dan yang ketujuh ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, ini merupakan saudara-saudaranya Hizbul Wathon nih teman-teman ya. Keluarga besarnya Muhammadiyah. Ini perlu teman-teman ketahui ya, ada 7. Kemudian kita fokus lagi tujuan Hizbul Wathon. Nah, ini yang mau kita bahas nih hari ini. Teman-teman tahu nggak sih kenapa sih? Apa sih tujuan dari Hizbul Wathon itu? Ada yang tahu? Tentu tujuan Hizbul Wathon itu sangat mulia ya teman-teman ya. Nah, karena sudah dirumuskan oleh para pemimpin-pemimpin kita ya, pimpinan-pimpinan yang berada di tingkat pusat menjadikan tujuan Hizbul Wathon ini menjadi tujuan yang sangat mulia. Nah, coba teman-teman perhatikan. Tujuan Hizbul Wathon adalah menyiapkan dan membina anak, remaja, dan pemuda yang memiliki akidah, mental, dan fisik, berilmu dan berteknologi serta berakhlakul karimah dengan tujuan terwujudnya pribadi muslim yang sebenar-benarnya dan siap menjadi kader persyarikatan umat dan bangsa. Nah, panjang sekali nih tujuannya. Mari kita bahas satu persatu. Teman-teman bisa lihat di sini ada kata yang ditandai warna merah. Nah, ini adalah sikap-sikap ya. Ini adalah yang harus teman-teman miliki. Yang pertama adalah akidah. Bagaimana sih kita menerapkan akidah kita? Bagaimana kita memiliki akidah kita? Tentu banyak beberapa cara yang bisa kita lakukan, kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita bisa melaksanakan semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu contoh agar kita memiliki akidah yang baik. Kemudian yang kedua, kita juga harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis ya. Kita punya tumpuan yang jelas. Kemudian kita juga bisa menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Dan kita juga harus berserah diri, bertawakal ya, pasrah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tujuan Hizbul Wathon itu menyiapkan dan membina anak-anak, membina pandu-pandu yang memiliki mental dan fisik ya, untuk memiliki mental dan fisik. Bagaimana sih kita biar punya mental yang baik, fisik yang bagus? Gimana sih cara mengasahnya? Tentu bisa dilakukan teman-teman. Contohnya teman-teman bisa sering berolahraga ya setiap hari. Terus teman-teman juga bisa mengurangi waktunya untuk bermain gadget atau gawai ya, dikurang-kurangi. Kemudian teman-teman bisa melakukan istirahat atau tidur yang cukup. Dan teman-teman juga bisa mengasah kreativitas teman-teman nih. Apa nih? Misalnya suka sesuatu, teman-teman silakan asah sampai teman-teman menjadi makin bisa lagi. Itu untuk teman-teman cara mengasah mental dan fisiknya. Kemudian berilmu. Nah, pandu yang berilmu. Bagaimana sih cara kita memiliki ilmu? Bagaimana cara kita memiliki wawasan yang luas? Ya, yang pertama tentunya dengan rajin belajar ya. Jangan lupa rajin belajar. Kemudian juga setiap hari jangan lupa untuk membaca buku, menonton video-video edukasi, video-video penting dan video-video yang berkaitan dengan pendidikan dan info-info terkini. Kemudian tumbuhkan rasa ingin tahu. Misalnya
teman-teman ini mau tahu sesuatu, mau tahu suatu ilmu, maka teman-teman cari itu sampai teman-teman tahu. Nah, itu yang membuat teman-teman berilmu dan berwawasan luas ya. Selanjutnya adalah pandu yang memiliki berteknologi. Nah, jadi selain berilmu juga berteknologi ya. Jadi teman-teman, salah satu contohnya teman-teman bisa belajar melalui aplikasi ya kan. Sekarang kan zaman sudah canggih. Teman-teman juga bisa belajar teknologi komunikasi. Kemudian juga ada yang namanya artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Jadi teman-teman bisa cari tahu itu, bisa dikembangkan lagi mungkin ya, serta berakhlakul karimah. Nah, ini juga yang paling penting. Ketika seseorang berilmu, maka seseorang itu juga harus berakhlak yang baik, harus beradab. Bagaimana sih cara kita untuk memiliki akhlak yang baik? Tentu kita harus memiliki sopan santun ya. Kita juga harus berbicara yang baik, jujur, tidak berbohong. Kemudian kita juga harus menghormati dan menghargai orang lain, orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil ya. Terus juga tidak menyakiti orang lain. Banyak sekali teman-teman ya contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita juga harus meminta maaf jika kita melakukan kesalahan, kita harus bertanggung jawab, disiplin dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika teman-teman sudah memiliki akidah yang baik, mental fisik yang baik, berilmu, berteknologi, dan berakhlak yang baik, maka sudah pasti teman-teman ini bisa mewujudkan, bisa menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya, dan teman-teman tentu siap menjadi kader persyarikatan, umat, dan bangsa. Nah, jadi dimanapun teman-teman berada, pasti teman-teman akan disukai, teman-teman akan dihormati, dan teman-teman akan bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Jadi seperti kata pepatah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Oke teman-teman, jadilah pribadi yang baik, jadilah pribadi yang bisa bermanfaat untuk sekitar. Terima kasih. Cukup sudah materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Ayunda Zara ucapkan,